Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar, yang terhormat Bapak Ibu para Ketua Pengadilan Agama Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang diusulkan mengikuti zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Yang kami hormati Bapak Wakil Ketua Pengadilan Agama selaku Ketua Tim Zona Integritas. Yang kami hormati Bapak Ibu Hakim, yang kami hormati Bapak Ibu Panitra dan Sekretaris Pengadilan Agama Wilayah PTA Makassar, yang kami hormati Bapak Ibu para pejabat struktural dan fungsional serta seluruh pegawai Pengadilan Agama Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang diusulkan untuk mengikuti zona integritas tahun 2020. Sebelum lanjut, mari kita bersama-sama membuka acara ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas izin dan petunjuknya pada hari ini Selasa tanggal 16 Juni 2020 kita masih sempat dipertemukan dalam rangka kegiatan evaluasi pembangunan zona integritas Pengadilan Agama Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang diusulkan untuk memperoleh predikat zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani tahun 2020. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, permohonan maaf karena penyampaian terkait acara evaluasi zona integritas baru kami sampaikan kemarin sore, dan surat resmi tadi pagi kami layangkan kepada Bapak Ibu. Terima kasih telah hadir memenuhi undangan kami untuk melaksanakan rapat evaluasi melalui virtual atau melalui daring di pengadilan agama masing-masing. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, jadi terkait pelaksanaan penilaian zona integritas di kecuali Pengadilan Agama Maros, Pengadilan Agama Sungguh Minasa dan Makassar, itu telah dilakukan penilaian oleh tim penilai internal Badan Pengawasan Mahkamah Agung, dan untuk pengadilan agama yang lain sementara dalam proses penilaian oleh tim TPI Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia. 1-2 hari ini kemungkinan nilai masing-masing pengadilan agama akan dipublish oleh TPI Bawas, dan setelah itu akan diplenokan di Mahkamah Agung. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, untuk mempersingkat waktu, kami persilakan yang mulia, terhormat Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar selaku Ketua Tim Verifikasi Zona Integritas Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Makassar untuk menyampaikan petunjuk arahan terkait dengan pembangunan zona integritas itu sendiri. Kepada yang terhormat Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar, dengan hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Sekretaris PTA Makassar yang saya hormati, seluruh Ketua Pengadilan Agama yang mengikuti program ZI, Wakil Ketua, Panitra, Sekretaris yang mengikuti program ZI di wilayah PTA Makassar yang saya hormati. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Salawat salam kita ucapkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Bapak Ibu sekalian, baik Ketua Pengadilan Agama maupun Ketua dan tim ZI yang saya hormati, PTA mendapatkan amanah dari Bapak Dirjen untuk menjadi evaluator dan melakukan pendampingan terhadap PA-PA yang diusulkan dalam program ZI. Oleh karena itu, sejak awal kemarin Pak Sekretaris PTA dan beberapa pejabat PTA telah melakukan bimbingan, dan pada kesempatan kali ini saya sebagai wakil PTA yang mendapatkan amanah berkesempatan untuk melihat sejauh mana efek progres yang telah Bapak Ibu laksanakan. Saya ingin bahwa pada siang hari ini saya ingin membedah. Saya katakan kita bedah. Saya ingin tahu secara pasti bahwa eviden-eviden yang telah Bapak Ibu persiapkan itu sudah lengkap adanya. Berdasarkan roadmap yang disusun oleh PTA, kita minta bahwa semua PA juga sebenarnya sejalan dengan PTA bahwa dalam target sampai tanggal 20 Juni ini kita sudah selesai mempersiapkan eviden dan implementasinya. Tinggal setelah kita di atas tanggal 20 atau paling tidak nanti di akhir Juni nanti kita akan bicara tentang komponen hasil. Untuk komponen pengungkit kita mestinya sudah selesai semua, sudah final semua. Nanti pada masuk bulan Juli kita sudah masuk pada berbicara dan berpikir keras tentang komponen hasil. Dalam komponen hasil itu yang paling penting adalah penguatan pengawasan sekaligus instrumen survei internal, survei pelayanan publik maupun survei tentang persepsi korupsi. Kita belum tahu persis metode apa yang dipakai oleh Kementerian Pan-RB. Yang jelas, standar kita jangan seperti ZI tahun yang kemarin. Standar kita harus lebih tinggi karena di Kemenpan RB sendiri sudah melakukan beberapa perbaikan dan kemungkinan survei itu tidak dilakukan dengan pemberitahuan. Ini yang harus hati-hati. Oleh karena itu di dalam berbicara tentang komponen hasil, ini yang penting pertama dipersiapkan front office-nya, meja PTSP itu supaya siap untuk setiap saat. Termasuk juga yang harus dipersiapkan adalah bagaimana protokol atau tata cara di dalam menerima telepon. Kemungkinan mereka juga akan menjajaki kesiapan kita itu dengan memakai telepon. Oleh karena itu, di dalam beberapa pengalaman, kalau ada telepon yang sengaja untuk itu survei, melihat pelayanan di pengadilan, kemudian nggak diangkat, itu berarti sudah kena dis. Oleh karena itu, mulai sekarang juga harus diperhatikan. Kalau kemarin kita masih bisa leha-leha, artinya karena kedatangan tim survei itu diketahui dan direncanakan tanggal dan waktunya. Tetapi untuk ke depan, karena survei yang diketahui tanggal dan waktunya ini memiliki risiko bahwa pihak yang disurvei tentunya akan mempersiapkan dengan baik. Dan setelah itu belum dijamin akan seperti waktu persiapan di survei itu. Oleh karena itu, barangkali saya melihat nanti ada paradigma baru di dalam melaksanakan survei itu sendiri dalam bentuk silent, tidak diberitahu. Dan diantaranya adalah penilpunan dari jarak jauh. Oleh karena itu, tolong nanti meja PTSP juga diberikan semacam tata cara bagaimana menerima telepon dari pihak luar dan bagaimana melayani informasi dari pihak luar itu. Kemudian yang kedua, bisa jadi survei itu datang tapi tidak diberitahu waktunya dan mereka akan menyamar. Dan metode ini yang sudah diperkenalkan, dijalankan di perbankan-perbankan.
Oleh karena itu ketika kita bicara komponen hasil, maka mulai besok bulan Juli itu kita sudah harus mempersiapkan tentang ya implementasinya secara bagus. Kemudian yang ketiga yang harus kita pikirkan dalam bicara tentang komponen hasil adalah inovasi. Inovasi ini tidak hanya kemudian kita punya inovasi, tetapi kemudian dibiarkan begitu saja. Meskipun itu inovasi lama, yang harus dan diminta adalah update dari inovasi itu sendiri. Artinya kemampuan inovasi yang sudah ada untuk mengikuti perkembangan zaman itu harus menjadi satu pemikiran. Di samping juga kita harus menciptakan inovasi-inovasi baru. Nah itulah gambaran. Jadi kalau saya bisa mengambil garis besarnya, kita pada akhir Juni ini kita sudah sebenarnya idealnya kita sudah selesai bicara komponen pengungkit. Instrumen sudah kita siapkan semua, surat-surat sudah kita suratkan semua. Tinggal kemudian ke depan kita berbicara dan fokus tentang komponen hasil. Karena keseluruhan komponen pengungkit kan hanya 60. Nanti akan terlengkapi dengan komponen hasil yang 40% itu. Tidak banyak kadang-kadang orang yang kemudian berhasil melewati komponen hasil. Kalau komponen pengungkit barangkali hanya penilaian internal dan nanti mungkin bawas. Tapi kalau sudah komponen hasil itu nanti melibatkan eksternal, dalam hal ini Kemenpan RB dan pihak-pihak terkait. Oleh karena itu, ini harus menjadi perhatian bahwa kita jangan terfokus pada komponen pengungkit, tapi juga akan berbicara komponen hasil. Komponen hasil yang paling penting adalah bagaimana menginternalisasi apa yang menjadi eviden di dokumen itu kemudian terinternalisasi di dalam perilaku sehari-hari. Sehingga semua tindakan, seluruh pelayanan itu terukur dan sesuai dengan apa yang tertulis di dalam eviden. Jadi itu. Kemudian dari sudut proses, yang mana namanya manajemen Z ini kan melibatkan keseluruhan stakeholder dari yang top sampai ke yang lawyer, dari tingkat bawah sampai ke yang atas. Oleh karena itu mereka harus paham semua dan kelemahan bagi mereka yang gagal menerima Z itu diantaranya adalah tidak semua dipahami oleh seluruh komponen daripada sebuah institusi itu. Ada yang pimpinannya paham tapi anak buahnya tidak paham. Ada yang anak buahnya paham tapi pimpinannya juga malah tidak paham. Kemudian sustainable daripada inovasi itu sendiri. Baik, itu secara garis besar langkah dan roadmap kita ke depan di dalam menyambut ZI ini. Untuk itu, yang pertama sebagaimana janji saya, kita akan bedah dulu. Saya ingin memastikan bahwa eviden-eviden yang telah Bapak Ibu persiapkan dengan bimbingan Pak Sekretaris kemarin itu sudah benar adanya dan sesuai dengan yang ditulis. Saya ingin nanti ada 2 komunikasi, tetapi tentu saja kita gilir. Ini ada 12 PA, mudah-mudahan 1 PA atau nanti bisa saya acak kalau memang tidak cukup waktunya. Ya. Jadi tolong dipersiapkan nanti, ditunjukkan kepada kami misalnya pada area 1 dibukakan evidennya yang sudah dimasukkan di dokumen itu sudah betul-betul ada secara fisik dan sudah dikemas secara baik. Sudah dikemas secara baik. Jadi siapa yang kira-kira yang bisa 2 komunikasi 2 arah? Baik, sambil menunggu teknisi, saya ingin menyampaikan tentang pendokumentasian itu boleh seperti yang lama atau boleh dengan seperti sistem yang baru. Ini kalau yang lama masuk dalam box, saya tengok juga ada boxnya sendiri-sendiri. Tapi kalau yang sekarang ini dikembangkan di PTA biar tidak biar tidak monoton seperti yang lama,
kita membuat satu sistem baru. Jadi awalnya ini dalam bentuk seperti apa namanya ini ya, biasa begini dan bisa dibuka. Kemudian nanti sampulnya disampulin dengan stiker. Kemudian tampilannya bisa bagus sekali. Coba saya tampilkan. Nah ini. Kemudian bentuk plastiknya masing-masing eviden itu terplastiki dengan baik. Ya. Jadi masing-masing dibungkus plastik semacam ini. Jadi ini masuk. Nah, ini masuk bentuknya plastik begini, kemudian ini ada lubangnya di tepinya. Sehingga ketika ada tambahan eviden, kita tidak membuka satu-satu, tetapi cukup mengurutkan saja. Karena memang masing-masing plastik sudah masuk plastik dan masing-masing sudah ada lubangnya. Itu yang bentuk kemasan yang baru. Kalau kemudian ada yang menggunakan kemasan seperti sebelumnya juga silakan, nggak apa-apa. Yang penting pada intinya adalah dokumen itu mudah diperiksa dan mudah dicari. Itu intinya. Ini kalau di depan ini masing-masing area dan sub area itu ada apa namanya itu, ada lembar pembatasnya. Baik, jadi untuk memastikan saya ingin melihat satu PA Maros coba. Saya minta untuk komunikasi dua arah dengan PA Maros. Dibuka untuk dokumen yang pertama, area yang pertama. Saya ingin memastikan bahwa dokumen yang Bapak Ibu susun itu sudah benar adanya. Coba mungkin bisa agak didekatkan ke mana itu, ke kamera, sehingga kami bisa memastikan, dan kami akan komunikasi dua arah. Coba silakan baik Ketua ZI-nya atau Pak Ketua PA, terserah siapa yang menyampaikan, singkat, padat, dan menggambarkan apa yang kita menjadi penasaran itu terjawab. Eviden lengkap, tersusun secara rapi, dan masing-masing itu ada daftar isinya, sehingga orang melihat, oh ini eviden ini, isinya ini, kemudian ini ketemu. Itu maksudnya. Jadi terima kasih, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas amanat Ibu Ketua Pengadilan dan Ketua SETI, dalam hal ini Wakil Ketua Pengadilan Agama Maros, saya diamanatkan untuk mengurai sedikit atau sekilas tentang proses pendokumentan zona integritas Pengadilan Agama Maros. Ini sebatas sampel aja. Misalnya ini area 1, ini jelas Pak. Jadi semua area kami punya label, tapi dalam hal teknis sampul untuk samping kami agak terbuka, karena yang kami parkir itu berjejer bagian depan tampilan. Izin Pak. Itu area 1 ya? Ya, area 1 dan 6 area semua labelnya berbentuk begini, cuman yang membedakan setiap map atau sub areanya itu berbeda warna map. Kalau area 1 warna mapnya orange, area 2 warna mapnya warna biru. Ini Pak. Ya. Area 3 warna mapnya warna hijau. Baik Pak, baik. Saya tunjukkan kepada kami area 1.1, isinya ada dua hal, yaitu pembentukan tim kerja dan anggota tim telah dipilih melalui proses yang jelas. Coba dibuka lampirannya. Ini area 1 untuk subunit 1.1 tim kerja. Jadi setiap sub itu ada pengelompokan map dengan label di depan map masing-masing, kayak ini Pak. 1.1 ini area tim kerja.
Terus 1.2 sudah ada? 1.2 beserta isinya, izin Pak Wakil. Ini 1.1A, kemudian ada pembatas-pembatas yang Pak Wakil Ketua Seti pegang ini subunit 2 atau 1.2 ada pembatas. Terus selanjutnya 1.3 sudah ada juga. 1.3 ini sudah ada Pak, cuman karena tulisannya agak panjang maka depan Pak Wakil, depan. Ini tulisannya saya tunjuk Pak, ada di sini. Mohon izin. Nih, cuma tulisannya agak kecil. Nah ini 1.4 nih. Iya. Ini 1 titik, ini kamera. 1.3. 1.3. Ya. Dan kami berikan jaminan begitu seterusnya setiap area karena mempersingkat waktu, dan ini sudah diuji oleh tim TPI bawah sekitar sebulan atau 2 bulan yang lalu, blocking area setiap box, kemudian blocking sub judo atau sub unit setiap map, dan dalam setiap map ada pemisah antara misalnya area 1.1, 1.1.A, 1.1.B dan seterusnya. Dan inilah semua area yang kami bisa tampilkan di sini Pak, boxnya. Isinya sama seperti blocking di area 1 yang telah kami paparkan. Baik, terima kasih untuk... Sementara untuk mempersingkat waktu demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam COVID-19. Salam. Baik, Bapak Ibu, ya semuanya tadi PA Maros sudah menyampaikan presentasi hasilnya. Dan coba untuk area 5, coba area 5 coba dibuka dulu, area 5. Betul ada enggak barangnya itu? Itu area 5. Ada berapa klaster itu area 5? Ada 6 klaster. 6 klaster, semuanya sudah ada evidennya. Izin saya Pak Wakil. Iya. Ini ada evidennya. Oh ya. Eviden 5.1.A dan seterusnya. Udah cukup gitu aja udah. Kemudian 2, ya. 3, 4, 5. Siap, terima kasih. Jadi saya minta untuk PA Maros setelah selesai dokumentasi eviden tidak berhenti pada situ, tetapi sebagaimana yang saya katakan fokus kepada komponen hasil nantinya. Untuk komponen hasil mungkin kalau memang paradigma masih lama, mulai juga bisa bekerja sama, menjalin komunikasi dan silaturahmi dengan BPS. Ya. Sudah ada komunikasi dengan BPS, Bu Ketua? Belum Pak. Kami masih menunggu, sudah dirancang. Kami sudah masih menunggu hasil dari Bawas yang mulia. Iya. Yang jadi, penilaian terakhir. Ya, terima kasih. Iya. Jadi sambil nunggu kita bisa juga ada progres. Silakan berfokus atau memfokuskan diri kepada bagaimana komponen hasilnya nanti bisa bagus, mempersiapkan survei bagaimana hasil survei menjadi bagus. Termasuk juga kalau memang ada kesempatan masih ada waktu, diciptakan inovasi-inovasi yang punya pengaruh kepada peningkatan pelayanan publik, Bu ya. Siap yang mulia. Ya, baik. Terima kasih untuk PA Maros. Terima kasih. Assalamualaikum. Dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya PA Bulukumba. Semuanya sudah tersusun dengan baik, tapi ini mungkin masih dipakai cara yang lama, bukan seperti yang dimasukkan dalam box tadi itu Pak. Oke, jadi kita masukkan dalam satu selektor besar. Itu yang bagus. Yang ya, ini Pak Sekretaris biar yang menunjukkan. Ya itu. Jadi masih selektor besar, jadi satu area, satu map, kecuali untuk area ada area 4 masuk 2 snel karena memang banyak. Untuk per sub juga sudah kita
batas dengan kertas warna ini kuning kalau yang ini ya. Dan untuk pembatas selanjutnya ada yang warna orange dan warna pink. Jadi insya Allah juga sudah mudah untuk untuk mencarinya karena juga sudah dikasih sekat dan judul-judul. Meskipun sementara ini sebagian masih masih pakai tulisan tangan biasa sebagian. Baik, terima kasih Pak Ketua. Jadi saya sudah melihat dari sini itu sudah ada plastiknya itu ya? Belum ya. Coba nanti tolong Pak Panit, Pak Sekretaris saya kasih contoh. Nanti modelnya nggak usah kayak gitu. Agak dekatkan bisa Mas, bisa didekatkan ini. Modelnya dekat atau gambarnya jadi besar kan? Nggak bisa ya? Oh kayak piagam. Oke. Piagam Oke, ini nih, yang ini. Ini Pak Sekretaris akan memberikan sebuah inilah sudah kelihatan jelas. Jadi bentuknya dasarnya seperti map yang saudara pakai itu. Kemudian ini kita masing-masing ada sekatnya dan masuk plastik, ya. Jadi kemudian itu ada dibuat satu logonya yang bagus dengan nanti dicetak pakai seperti kertas foto itu. Ya, jadi nanti kelihatan bagus model kreasi pengembangannya sehingga itu nanti ada sekat-sekatnya. Nah, coba buka lagi Pak Sekretaris lah. Ya, itu ada. Nah, masing-masing juga ada sekatnya. Sudah silakan untuk berkreasi. Ya, jadi nanti intinya dokumen itu menarik, kemudian mempermudah pencarian. Ya, mempermudah pencariannya. Siap. Ya. Itu di toko ATK ada semua kok. Ada semua. Itu ada Ewako, ada semboyan kita, ada gambar Pengadilan Tinggi Agama, ada kemudian foto semua pegawai Pengadilan Tinggi Agama Makassar. Jadi itu kemasannya. Intinya kami tidak mengharuskan satu jenis bentuknya, tidak. Yang penting dokumen itu menarik. Yang kedua mudah pencariannya. Kemudian 3 menggambarkan keseluruhan proses itu di situ. Jadi terima kasih untuk Pengadilan Agama Bulukumba. Saya tengok yang sebelah situ itu kok masih kosong itu, masih sedikit sebelah kanan. Nah itu ada map nomor berapa itu? Coba map yang paling sedikit isinya itu area berapa itu? Nah. Ini area 4 untuk yang kedua, Pak. Oh, untuk sambungan. Ya. Area berapa? Yang LKDIP. Area 4. Yang sakit. Area 5. 4, Pak. Area 4 apa area 5? Area 4. Area 4. Ya. Jadi itu area 4 sedikit, kemudian yang sebelah sana juga kelihatan sedikit itu. Itu area berapa itu? Itu memang sudah lengkap atau memang belum dilengkapi? Sudah, Pak, sudah lengkap. Ya. Bulukumba dari penilaian di kami bisa. Baik. Untuk area 1 totalnya semua 92 ya. Yang paling rendah berarti area komponen apa? Area berapa ini? 64 13 8. Area 6 ya. Ya, area 6 kayaknya. Area 6. Ya, ini kan cuma 8, ya. Baik, untuk area 6 itu apa permasalahannya? Apa sudah lengkap? Kita tengok area 6. Apa sudah dilakukan pelayanan? Peningkatan pelayanan publik gimana itu dokumennya, evidennya masih agak rendah nilainya. Untuk yang penilaian pertama kemarin, Pak, yang 92 itu ya.
perbaikan. Untuk SKM sudah kita adakan untuk SKM yang 2020, Pak. Jadi di sini untuk area 6 ini nilai sudah 99,80, Pak. Jadi memang sudah ada perubahan yang kemarin untuk SKM. Kemarin memang sementara yang pertama itu masih pakai 2019, tapi untuk perbaikan kemarin sudah kita ubah dengan pakai SKM yang Baik, terima kasih. Terus untuk inovasinya bagaimana untuk PA Bulukumba? Sudah punya inovasi sendiri belum? Sudah menciptakan inovasi belum? Yang kemarin ini, tapi masih dalam tahap ini, Pak. Jadi kita untuk penilaian terkait PSP, info PSP, jadi di meja kasir itu ada running tag setiap hari, tapi hanya setiap hari. Jadi setiap hari perkara yang putus berapa, pengambilan sisa panjar siapa itu muncul, Pak. Ini. Itu inovasinya yang mau diangkat ya. Baik, yang penting begini, itu saya tengok di dokumennya masih kemasannya masih kurang menarik, jadi dilengkapi. Kemudian nanti setelah itu terus bergerak ke masalah komponen hasilnya ya, diperhatikan betul, karena nanti kalau sudah lolos dari penilaian di internal di Bawas, itu nanti akan ya berkaitan kita dengan di penilaian dengan komponen hasilnya, dan komponen hasil itu sudah melibatkan pihak luar. Makanya seperti yang saya katakan tadi, dengan PA Maros mulai dijalin komunikasi dengan pihak-pihak eksternal, termasuk juga BPS ya, karena nanti untuk survei itu dilakukan oleh BPS. Terus kemudian betul-betul diberi satu pelatihan untuk petugas PTSP terhadap pelayanan publiknya, termasuk juga kalau memang ada telepon nomor pengaduan itu harus aktif, karena kita musim-musim begini ini kemungkinan orang lebih banyak mengoreksi dari sudut-sudut instrumen untuk komunikasi jarak jauh ya. Jadi mungkin kalau memang mencantumkan nomor-nomor pengaduan, ya teleponnya harus ready terus, harus siap terus untuk setiap saat. Baik, terima kasih untuk PA Bulukumba. Selanjutnya PA mana ini? Ada PA Sidrap. Nah, silakan PA Sidrap. PA Sidrap silakan. Cepat, padat, menggambarkan apa yang menjadi penasaran pimpinan. Silakan. Sidrap. Problem gitu lagi enggak? Terima kasih Pak Wakil Ketua. Kami dari Pengadilan Agama Sidrap sudah menyiapkan seluruh dokumen untuk ZI. Untuk lebih jelasnya memeriksa dokumen area 1, area 2 akan dibantu oleh Pak Wakil Ketua dan mungkin akan dibantu juga rekan untuk menyiapkannya Pak Wakil. Ya, silakan. Kami pertanyaan akan kami ikuti dari arahan Pak Wakil Ketua. Ya, baik. Sekarang dibuka aja area 2. Coba saya mau tengok area 2 kayak apa. Jadi yang mulia, untuk setiap area kami sudah buatkan boxnya. Namun memang kami akui bahwa box ini tidak seperti yang dimiliki oleh teman-teman. Namun tentunya kami akan buat seperti itu. Untuk area 2 yang mulia minta, itu untuk setiap area seperti yang kami lakukan juga kami sudah bentuk skat-skatnya. Seperti misalnya untuk area 2 nomor 1 ada pembatasnya. Ya, area 2.1 isinya apa itu subnya? Ini yang 1A itu prosedur operasional tentang mengacu kepada TUSI Satker. Yang pertama adalah dokumen proses bisnis. Iya, terus area ini ada skatnya yang kami buat, bisa diperlihatkan.
Ya, ini kemudian di tiap subnya itu ada pembatasnya berupa lampiran hijau ini. Seperti ini kan area 1 sub A, nomor 2 SK tim penyusun SOP. Jadi semua hampir di bagian-bagian area ini ada sekat-sekat yang memudahkan nanti evaluator untuk mencari dokumen-dokumen atau eviden yang hendak diperiksa. Jadi hampir semua penataan kami terkait penyusunan eviden ini ada sekat-sekatnya. Jadi mirip tadi yang disampaikan oleh teman-teman. Baik, terima kasih. Saya punya usul juga, setiap area itu kan subnya ada daftar isinya. Jadi daftar isi menyeluruh satu area itu bagusnya nanti mungkin di print di kertas tebal itu, bisa kemudian dilaminating, bisa masuk per area. Jadi ketika ada ya pemeriksa yang melihat isinya apa sih area 2, ada menggambarkan keseluruhan. Meskipun masing-masing map kecil itu ada klasternya, itu ada juga daftar isi per sub area ya. Ya, jadi nanti satu box area itu sebaiknya menggambarkan seluruh daftar isi area itu. Area 6 ya, area 6 ya daftar isinya. Meskipun nanti di dalam klasternya juga ada daftar isi masing-masing per subbab. Termasuk ini juga kita mintakan kepada semua PA yang lain tadi belum sempat saya sampaikan. Hal itu untuk memberikan kemudahan, untuk memberikan keyakinan bahwa kita memang sudah memenuhi seluruh eviden-eviden yang dibutuhkan dalam setiap area. Silakan dilanjutkan. Ya. Jadi hampir semua area Pak Ketua, Yang Mulia penataannya seperti itu, dan dari 6 area ini berdasarkan hasil area 4 yang belum mencapai 100% itu karena ada eviden yang diinginkan di situ adalah eviden pelatihan bagi teman yang terkait pelatihan sakit, ya itu belum ada. Itu saja yang belum ada. Adapun yang lain kami telah upayakan sehingga mungkin dalam penilaian kami itu sudah 100%. Tapi itu penilaian kami tidak tahu kalau misalnya tidak sesuai dengan penilaian yang dilakukan oleh Bawas. Baik, jadi kalau pelatihan yang sifatnya itu tidak bisa dipenuhi, daripada kosong sama sekali, buat aja semacam DDTK. Dibuat semacam DDTK mungkin tentang sakit, ya silakan aja dibuat DDTK tentang sakit yang menggambarkan bahwa intinya para seluruh pelaksana di bidang masing-masing itu sudah dijamin mendapatkan pengetahuan. Mendapatkan pengetahuan. Jadi kalau memang sifatnya itu pelatihan kita itu harus dipanggil dulu karena memang ada anggarannya tinggi, ya untuk mengatasi itu yang daripada kosong itu dibuat aja DDTK, sama seperti di PTA. Seperti di PTA pelatihan keuangan kita kan nunggu nggak ada panggilan, nggak dilaksanakan oleh pusat selama ini. Ya kita buat saja. Kita buat pelatihan yang disampaikan oleh yang orang dalam saja yang kira-kira mengerti, kemudian difoto, ada evidennya, ada undangannya, ada materinya, ya itu kemudian menjadi dimasukkan di lampiran situ. Karena memang prinsipnya itu pelaksana tugas itu tidak boleh kemudian dia itu harus didudukkan di situ, disuruh ngerjakan tugas sementara belum terjamin diberikan pelatihan sebelumnya. Itu ya Pak ya? Iya Pak. Terus area berapa lagi yang masih kurang? Semuanya sudah Pak, tinggal itu saja Pak. Ya, ada pertanyaan yang kira-kira masih sulit untuk dicari kesepakatan pemahamannya untuk dari PA Sidrap ya? Tidak ada Pak. Ya, jadi kalau memang sudah kita Siap. Ya untuk bulan ini itu sampul-sampulnya itu ditata secara rapi, kemudian nanti ditaruhkan tempat khusus yang bagus, kemudian langsung kita berbicara tentang komponen hasilnya. Siap Pak. Sudah dipersiapkan nanti bagaimana tentang surveinya, survei pelayanan publiknya, tentang persepsi korupsinya, tentang yang paling berat menurut saya adalah konsistensi pelayanan. Ya, konsistensi pelayanan publik itu menurut saya yang paling berat karena kita masih ada budaya baru bagus, baru siap ketika diberitahu ada pemeriksaan. Itu kelemahan kita. Oleh karena itu, karena sekarang paradigmanya itu adalah
silent, surveinya tidak memberitahu, maka kita harus siap untuk 24 jam, kan begitu kan? Kalau kerja itu 24 jam. Baik, terima kasih untuk PA Sidrap. Ya. Sidrap. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Selanjutnya PA Makassar, Makassar nih. Mana PA Makassar? Silakan PA Makassar. PA Makassar ini saya sampaikan, beliau untuk PA Makassar sudah mendapatkan WBK, tinggal sekarang berjuang keras dan saya ucapkan selamat menuju WBBM. Jadi walaupun PTA belum juga WBK dan juga belum BBBM, tapi karena ini perintah Pak Dirjen untuk mengawal, saya ingin memastikan bahwa untuk PA Makassar juga sudah siap menuju WBBM. Silakan Pak Ketua. Amin, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari Pengadilan Agama Makassar, ya mungkin semuanya pada sudah tahu bahwa untuk dokumen WBK ini alhamdulillah sudah mantap, sudah selesai, tidak ada perubahan lagi. Tinggal sekarang ini kami di PA Makassar sementara menuju BBM dan alhamdulillah kami telah berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menyempurnakan eviden-eviden yang diperlukan dalam menghadapi menuju BBM. Dan alhamdulillah pada hari Kamis tanggal 11 kemarin kami telah mengadakan sosialisasi penguatan komitmen pelayanan publik yang disampaikan langsung oleh Bapak Kepala Ombudsman Perwakilan Sulawesi Selatan. Dan alhamdulillah kemarin pagi kami juga telah menghubungi Bapak Wali Kota untuk minta kesediaan untuk kita mengadakan pencanangan pembangunan SETI menuju BBM, dan insya Allah kami telah sepakat akan mengadakan pencanangan pada hari Rabu tanggal 24 Juni insya Allah yang akan datang. Oleh karena itu, ya kami dari Pengadilan Agama Makassar, penekanan kami adalah pelayanan publik. Oleh karena itu, sementara ini Pengadilan Agama Makassar telah menyempurnakan eviden-evidennya karena ada perubahan-perubahan, terutama penekanannya dalam pelayanan disabilitas. Ya, ini sekarang telah rampung semuanya. Tinggal satu yang belum kita selesaikan, yaitu tentang layak monitor untuk kelengkapan penyandang tunarungu. Ya, ini sementara kita usahakan dan insya Allah dalam waktu yang tidak lama akan kami benahi semua. Oleh karena itu, untuk lebih jelasnya barangkali nanti akan disampaikan secara lengkap oleh Pak Waki, Ketua PA Makassar. Kami persilakan. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum kami melanjutkan, barangkali dari PTA, dalam hal ini yang mulia Wakil Ketua PTA, ada yang mau mau bertanya atau bagaimana? Iya, baik. Terima kasih Pak Ketua dan Pak Wakil. Selamat. Jadi PA Makassar patut menjadi leading sektor, termasuk juga PA Sungguh Minasa. Jadi saya ingin melihat begini, kalau kita saling belajar, karena memang PTA Makassar juga belum berhasil, jadi PA Makassar yang berhasil. Kalau di dalam persepsi saya, pemahaman saya, meskipun PA Makassar itu sudah berhasil WBK, untuk tahun 2020 juga harus mempersiapkan eviden-eviden yang perlu mulai awal tahun. Menurut saya begitu. Jadi seperti halnya APM itu sebenarnya dokumennya per tahun harus ada. Karena setiap awal tahun itu kita di samping memperbarui komitmen, kita juga ada roadmap.
roadmap-nya itu apa yang mau kita perbuat tentang WBBM untuk di tahun 2020 itu. Nah itu saya yakin untuk pusat sudah husnudun ya, itu sudah tidak banyak ditanyakan. Tetapi walaupun itu tidak banyak ditanyakan, menurut saya itu dokumen-dokumen yang mestinya harus ada di tahun 2020 itu juga harus ada terdokumentasi. Ya, terdokumentasi secara baik, meskipun dengan nama WBBM, wilayah birokrasi bersih dan melayani, itu stressing kita betul kata Pak Ketua bahwa harus kita menciptakan banyak inovasi, harus ada peningkatan kualitas pelayanan publik karena namanya birokrasi yang melayani, itu menjadi stressingnya. Tetapi tidak menutup kemungkinan semuanya itu kan diawali dari awal penyusunan dokumen dan roadmap apa yang menjadi program kita di awal tahun itu. Coba saya tengok area-area sudah ada kira-kira ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Yang Mulia Wakil Ketua PTA. Berkaitan sebelum kami menjelaskan bahwa kami juga sudah siap dengan dokumen area 1 sampai area 6. Berkaitan dengan, mohon izin kami sedikit menyampaikan bahwa berkaitan dengan kami mempersiapkan diri menuju wilayah WBBM, wilayah birokrasi bersih dan melayani, ada 3 sasaran pokok yang berbeda dengan WBK sebelumnya. Ada 3 sasaran pokok yang berbeda dengan ketika kami mempersiapkan diri menuju wilayah bebas korupsi. Yang pertama adalah tetap konsisten seperti yang Mulia sampaikan, tetap konsisten terhadap implementasi zona integritas di 6 area itu. Konsistensinya. Sehingga kita tetap insya Allah bisa mempertahankan WBK-nya. Yang kedua, dalam kaitannya dengan WBBM, kita meningkatkan pelayanan. Salah satu wujud nyata peningkatan pelayanan publik seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Ketua kami, yaitu mengarah kepada paradigma pengadilan agama Makassar yang inklusif, yaitu sebagai pelayan yang terbuka. Salah satu syarat pelayanan terbuka untuk semua golongan adalah pelayanan untuk seluruh kaum disabilitas, kaum rentan, yang meliputi tunarungu, tunanetra, tunadaksa, disabilitas, lansia, ibu hamil, dan menyusui termasuk bermain anak. Penyediaan sarana peningkatan pelayanan kaum rentan itu adalah presentasi kami dalam upaya mewujudkan apa yang diinginkan dalam peningkatan pelayanan publik, yaitu khusus untuk kaum rentan. Sebagai bagian yang belum pernah ada di WBK, di area WBBM ini, di menuju WBBM ini, yaitu peningkatan pelayanan publik, termasuk inovasi-inovasi yang melekat pada peningkatan pelayanan tersebut. Salah satunya inovasi seperti yang disebutkan oleh Pak Ketua adalah inovasi komunikasi dua arah antara majelis hakim dengan disabilitas tunarungu. Selain itu, kami juga telah menyediakan pelayanan untuk disabilitas tunanetra, yaitu menyediakan alfabet huruf braille alfabet number dalam bentuk informasi hukum baik pelayanan akan dapat dibaca oleh tunanetra melalui alfabet huruf alfabet itu. Meskipun belum semua informasi hukum tercetak dalam huruf braille yang bisa dibaca oleh tunanetra. Barangkali itu. Yang terakhir ada 3 yang tadi kami sampaikan selain penguatan area itu untuk WBK. Yang kedua adalah peningkatan pelayanan segala informasi segala yang berkaitan dengan informasinya. Yang ketiga yang tidak berkaitan dengan WBM adalah manajemen media. Kami berusaha agar apa yang kami miliki itu terinformasi kepada masyarakat sebagai sasaran objek layanan kami. Yang meliputi media massa adalah baik yang di website, Instagram, maupun media sosial lainnya. Barangkali itu saja yang mulia yang dapat kami sampaikan. Insya Allah nasihat yang mulia sampaikan bahwa dokumen-dokumen terdahulu akan terlaksana, terimplementasi secara baik, berkesinambungan, dan terevident seterusnya di dalam area tersebut. Barangkali itu saja yang mulia. Terima kasih. Terima kasih untuk PA Makassar. Jadi tolong nanti untuk dokumen itu untuk tahun 2020 juga diperbaiki dari segi sampulnya, penampilannya juga ya yang bagus. Kemudian konsistensi tentang dengan WBK itu tetap kita yakin sudah dilakukan.
cuman kemasan dokumennya mungkin dibuat bagus. Yang ketiga, saya yakin sudah ada isinya kan semua itu kan? Oh, iya. Untuk area 1 sampai area 6 itu sudah sesuai dengan klasternya masing-masing dan sudah tersimpan dalam map klaster seperti yang ada di Pengadilan Tinggi Agama Makassar. Seperti ini area berapa ini? Area 1 ada pemisahnya. Terus ada beberapa klaster di sini, yaitu mulai dari dokumen perencanaan pembangunan dan seterusnya. Tentu perubahan dokumen ini akan mengikuti seperti rencana Pak Ketua. Kita akan melakukan pencanangan kembali khusus menuju WBBM yang kita coba hadirkan juga oleh dari pihak ombudsman-nya. Baik, terima kasih. Ya, itu sudah bagus. Barangkali saya ingin memberikan sumbang saran aja ya. Seluruh inovasi-inovasi itu sudah disiapkan SOP-nya semua. Kalau memang sudah disiapkan SOP-nya semua, kemudian inovasinya itu sebagaimana perintah Dirjen juga dibuat manual book. Meskipun seperti bagi penyandang tunanetra, tetapi kita perlu juga menyiapkan manual book yang bisa dibaca oleh orang yang sempurna, artinya apa kebanyakan itu, supaya nanti ketika ada pemeriksaan mereka tahu fungsinya dan cara pengoperasionalnya. Itu saya pikir banyak inovasi seperti apa yang menjadi program daripada PA Makassar menjadi pengadilan agama yang inklusif, yang terbuka untuk semua, berarti perlakuan yang equal kepada semuanya tanpa memandang sempurna atau tidak. Ya, saya ingin saya ingin satu tanya, mungkin tanya kepada Pak Wakil atau siapa. Di situ ada toiletnya sudah untuk laki-laki sudah ditulis. Sudah. Untuk perempuan sudah ditulis. Sudah. Kalau seandainya ada yang banci masuk mana? Kira-kira. Padahal kondisi kelainan gitu banyak di masyarakat kita, misalnya ada banci ke pengadilan, dia mau ke toilet. Kalau mau masuk ke toilet wanita nanti dimarahi. Kalau mau toilet laki-laki, ya wanita. Gimana kira-kira? Sudah terpikir belum? Padahal mereka kalau bertanya barangkali memang belum sempat terpikir pemisahan jenis kelamin itu, yang ada hanya masih wanita sama pria. Tetapi ketika secara umum, ketika mereka hadir di Pengadilan Agama Makassar, tentu penampilan fisik itu yang kita dahulukan. Tanpa hanya jenis kelaminan yang sebenarnya yang apa. Jadi kalau penampilan fisiknya itu berpakaian wanita, tentu diarahkan ke wanita ya. Ke wanitanya. Terima kasih. Dari penampilan fisiknya. Ya, baik, terima kasih. Itu saya demikian, hanya Pak. Ya, terima kasih Pak. Mohon maaf itu hanya joke aja. Karena saya pernah ditanya itu ada ketika di terminal atau di mana, ini toilet laki-laki, toilet gambar perempuan. Nah, kalau toilet banci masuk lewat mana? Nah, itu jangan-jangan nanti ketika ada pemeriksaan itu ditanyakan juga. Makanya sengaja saya sampaikan supaya ada persiapan jawaban. Meskipun apa yang disampaikan oleh Pak Wakil Ketua tadi kan paradigmanya paradigma penampilan kan begitu. Siapa tahu itu nanti juga dijawab. Nah, kalau seandainya ini kan inklusif, kalau seorang yang banci gimana? Diarahkan masuk kemana kan itu. Itu joke aja supaya kita segar dan ingat bahwa pada hari ini kita tatap muka PTA melakukan pembinaan kepada PA meskipun PTA belum mencapai BBK dan PA sudah menuju pada WBBM. Selamat, terima kasih untuk Pak Ketua dan Pak Wakil serta seluruh dari keluarga Pengadilan Agama Makassar. Terima kasih. Selanjutnya PA Polowali. Mana PA Polowali? Ya, silakan. Iya, terima kasih Pak Wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, terima kasih. Jadi pada prinsipnya
tekad kami sama dengan tekad dari para pimpinan dan para sesepuh di Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang tetap ingin mencapai prestasi yang terbaik dalam rangka pembangunan zona integritas pada tahun 2000 ini. Pak Wakil, terus terang saya sampaikan kepada Bapak, pada yang mulia, pembangunan zona integritas di Polewali ini sudah kami mulai sebenarnya pada tahun 2019, di akhir 2019, yaitu pada bulan September atau Oktober dan seterusnya. Karena yang namanya pembangunan maka sifatnya berkesinambungan. Kemudian sekarang Bapak Wakil meminta untuk mendeskripsikan apa-apa yang sudah diselesaikan. Terus terang Pak Wakil, kami fokus pada minggu ini insya Allah untuk dokumen akan selesai sehingga Senin depan ini bisa nanti kami foto langsung dan kami sampaikan kepada Pak Sekretaris. Jadi kami belum bisa mempresentasikan dokumen-dokumen yang sudah kami print out yang dari 6 area itu, baik manajemen sampai kemudian area pelayanan. Di minggu ini kami fokus juga di samping print out dokumen-dokumen yang ada, juga membuat apa yang disebut dengan profil ZI. Karena di minggu-minggu ini kami sedikit ada musibah, insya Allah Pak Sekretaris sudah tahu, sehingga kinerja kami sedikit terhambat Pak. Ya, mudah-mudahan ya, dan saya yakinkan kepada Bapak bahwa insya Allah dalam kurun waktu 2, 3, 4 hari ini berkas dokumen akan terselesaikan. Baik, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Wakil. Iya. Ya, terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Selanjutnya Pengadilan Agama Parepare. Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Parepare. Ya, terima kasih Yang Mulia Bapak Wakil Ketua. Kami dari Pengadilan Agama Parepare alhamdulillah telah menyiapkan semua eviden yang diminta atau yang dipenuhi dalam LKE. Ini kami sudah siapkan semua, masing-masing area sudah dipisah, tinggal yang belum ada daftar isi dan tekat-tekat setiap komponen. Itu aja nggak? Ya. Coba saya ingin melihat area 3. Yang tadi aja nggak apa-apa, banyak-banyak tadi aja. Kembalikan ke banyak-banyak. Yang banyak-banyak. Ya udah itu aja. Ya, coba area 3 dibuka. Coba isinya berapa sub untuk area 3? Itu ya. Halo? Belum. Sampai 3.6. Sampai 3.6. Itu semua sudah lengkap isinya. Ya, sudah Pak. Ini kita juga sudah bisa tapi tidak ada daftar isi. Baik. Ini yang belum ada daftar isinya Pak. Terus setiap komponen 3.1C dan seterusnya ini belum kami pisah-pisah. Iya. Jadi ya. Itu baik.
Jadi evidennya sudah lengkap ya untuk Parepare ya. Ya, alhamdulillah. Yang Ibu ini ketua PA-nya atau ketua ZI-nya? Ketua ZI, Pak. Ketua Ibu ketua ZI. samping hadir. Ini ketua PA-nya. Jadi ketua dan wakilnya sama-sama. Tidak ada wakil, Pak. Oh, Kosong tidak ada lagi. wakil. Belum ada, Pak. Belum Ini ada. ketua ZI adalah Hakim yang senior ya. Ya, hasil pemilihan, Pak, sesuai dengan kriteria yang ditunjukkan ya. bahwa ada kriteria yang harus dipenuhi dan beliau lah yang terpilih. Siap, terima kasih. Jadi saya tengok untuk dokumennya sudah cukup bagus, kemasannya juga bagus. Harus dipikirkan untuk selanjutnya implementasi semuanya ya Bu ya. Nah, implementasinya semuanya yang sebagaimana saya katakan tadi yang paling berat itu adalah konsistensi. Konsistensi teman-teman siap enggak kira terus konsisten terutama di bagian front office itu, terutama di bagian PTSP itu. Ya, oleh karena itu jangan mencederai kepercayaan publik ya. Yang harus diperhatikan adalah jangan mudah memberi janji kalau memang itu tidak tepat. Ya. Jangan mudah memberi janji kalau itu tidak tepat. Ada beberapa keberatan yang ditujukan ke PTA, diantaranya itu adalah PA itu berjanji, entah berjanji mengambil salinan, entah apa, 2 hari lagi ternyata belum. Nah, jadi kalau memang mau berjanji harus dipikir-pikir betul, dan kalau memang lebih bagus sebelumnya, misalnya janjinya 3 hari, sudah 2 hari siap, sudah diberitahu bahwa apa yang kami janjikan sekarang malah sudah selesai, silakan diambil. Nah, bisa. Jadi itu kita fokus kepada pelayanan. Selamat untuk PA Parepare. Terima kasih. Sedikit ya. Pak, ada tambahan. Ya, silakan. Sebenarnya kami sudah punya inovasi, tapi ini akan dijelaskan, apa mau dijelaskan dari tim IT, boleh? Inovasinya 2 menit aja ya, 1 menit aja, 1 menit dijelaskan di bidang apa dan nanti dikembangkannya. Silakan. Terima kasih Pak. Saat ini kami lagi kembangkan satu aplikasi di mana mungkin beberapa PA juga sudah terapkan. Artinya satu, bagaimana mengukur kepuasan pelayanan seperti yang ada di tempat-tempat supermarket, hypermarket, ketika setelah berbelanja mereka diarahkan untuk menilai puas atau tidak. Kemudian yang kedua, kami juga sedang mengembangkan satu aplikasi di mana aplikasi itu berkaitan dengan IPP dan IPAK. Jadi ketika para pihak telah mengisi lembar survei di touchscreen, maka itu akan muncul hasil dari IPAK ataupun IPP-nya. Ya, jadi mungkin seperti itu Pak. Terima kasih. Terima kasih. Jadi apresiasi sekali PA Parepare yang telah juga melahirkan inovasi. Saya sampaikan kepada PA semua mumpung ingat, jadi kalau nanti ada inovasi itu bisa di-clear-nya ketika menyampaikan inovasi itu paling tidak mengupas 3 hal. 1, ada problem, ya, ada problem. Yang kedua, ada solusi. Kemudian yang ketiga, ada outcome-nya, manfaatnya apa. Jadi misalnya tentang tadi ada aplikasi apa tadi? Misalnya aplikasi tentang survei misalnya. Misalnya kita problemnya misalnya masyarakat transportasinya jauh dan sebagainya. Kemudian kita buat satu inovasi dalam bentuk survei jarak jauh misalnya.
Ya. Kemudian manfaatnya apa? Outcome-nya yang diperolehnya. Nah, itu nanti tolong ketika di dalam membuat profil pengadilan ataupun profil ZI-nya, itu dinampakkan inovasi-inovasi semacam itu. Kita ada problemnya ada, kita ada solusinya kita buat, kemudian hasil solusi itu apa manfaatnya bagi masyarakat dan pengadilan. Nah, itu bagus nanti disampaikan ketika ada profil ZI Pengadilan Agama Parepare misalnya, menciptakan 3 inovasi, 1 inovasi ini. Nah, inovasi ini dilahirkan karena kita memiliki problem ini. Manfaatnya ini. Kemudian nanti manfaat yang diperoleh begini. Jadi imbasnya kepada pelayanan publik. Oleh karena itu, setelah ini sambil menunggu nilai dari Bawas nanti, kita sudah harus melaksanakan tentang profil ya. Profil ZI dan slide-nya. Jadi profil ZI ini namanya profil itu kalau menurut saya berbeda dengan PowerPoint. Kalau profil diusahakan gambarnya adalah gambar hidup. Dari mulai proses pertama ya, pembangunan kebersamaan itu komitmen, sampai kemudian selanjutnya itu sebaiknya dalam bentuk gambar hidup, bukan gambar mati. Itu kalau profil. Ya. Nanti kalau presentasi barangkali mungkin gambar mati, foto-foto itu bisa. Oleh karena itu membutuhkan keahlian tersendiri. Barangkali kalau memang ada teman-teman dari PA yang punya ahli juga silahkan. Yang punya keluarga yang ahli juga bisa dimintai tolong untuk sementara waktu untuk membantu membuat profil itu. Jadi tidak ada waktu luang bagi PA-PA yang melakukan ZI, makanya kita terus move, kita terus bergerak. Terima kasih untuk PA Parepare. Selanjutnya, PA mana? PA Sinjai. Siap? Insyaallah siap, Pak. Silakan. PA Sinjai, saya ditengokkan tentang evidennya, coba. PA Sinjai. Area 1. Nah, coba itu area 1. Iya. Itu berapa subbab itu? Ada 4, Pak. Ada 4 ya, area 1. Iya. Ada ini. Iya. Tim kerja, kemudian dokumen rencana pembangunan zona Iya. integritas, money Iya. pembangunan dengan perubahan pola pikir. Oh gitu. Terus masing-masing sekat itu kalau bisa seninya ditingkatkan ya Pak ya. Ya, ini Dikasih masih yang seni, lama, ya. Pak. Jadi Ya, insya baik. Allah sebentar mungkin kami akan mengikuti yang seperti PTA Makassar, mudah-mudahan. Oh Hanya gitu. memang teman-teman beberapa hari ini terfokus ke pelayanan publik. Misalnya salah Iya. satunya parkir untuk pencari keadilan itu kita yang dulunya paving block kita ganti dengan tehel. Iya. Hanya beberapa sejak hari Minggu itu malamnya sudah hujan sampai sekarang, jadi tiap malam teman-teman semua menunggu untuk mengerjakan lanjutan. Oh gitu. Kemudian termasuk juga sementara kami juga mencoba menjalin komunikasi dengan Sinjai TV, Pak. Insya Allah kalau memang terjadi kesepakatan sekitar 2 minggu sekali kami akan mengadakan dialog interaktif dengan Sinjai TV. Oh gitu. Selanjutnya kami juga tadi pagi komunikasi dengan Pengadilan Agama Maros berkenaan dengan manakala orang sudah mendapat akta cerai, kami mencoba cara misalnya ada pegawai Dukcapil yang standby di sini ketika dia sudah mempunyai status janda akan mendapatkan KTP dengan kartu keluarga yang berbeda dari sebelumnya. Jadi kami belajar dari Maros, mudah-mudahan nanti bisa terjadi komunikasi yang baik, kemudian bisa dibikin MOU dengan pengadilan dengan Dinas Dukcapil Kabupaten Sinjai. Jadi itu inovasi yang sementara. Kemudian kami coba juga untuk membangun komunikasi berkenan bidang-bidang yang lain, Pak Wakapta. Oh ya, saya. Oke. Jadi area 1 sampai area 6 sudah tidak ada masalah ya, sudah lengkap semua Pak Ketua. Insya Allah tidak ada masalah, hanya memang ada yang sekatnya saja itu yang belum manu. Kemudian memang Pak Sekretaris
Sinjai sudah mengupayakan sebagaimana yang bungkusnya itu diupayakan, tetapi memang di sini percetakan agak sulit. Oh Jadi gitu. Allah Baik. mudah-mudahan kami segera juga. Ya, baik. Kemudian ada kendala-kendala kira-kira yang perlu dicarikan solusinya, Pak Ketua? Bu Ketua mungkin. Ada kendala? Insya Allah aman. Alhamdulillah di Sinjai kompak semua Pak WKPTA dan Pak Sekretaris PTA. Jadi seluruh area ini dikerjakan oleh masing-masing koordinator area dengan melibatkan semua anggotanya. Iya, Jadi itu kompak. Ya, itu yang kita inginkan begitu. Jadi perlu digarisbawahi bahwa sebuah itu harus dilihat dari prosesnya benar, kemudian hasilnya juga benar. Jadi pengalaman-pengalaman di beberapa PA yang hanya tahu ada dokumen, kayak orang BIM salah BIM, yang lain nggak tahu, itu hasilnya memang betul, tetapi prosesnya yang tidak betul. Kita ingin prosesnya betul, hasilnya juga betul, itu yang kita inginkan. Selamat untuk PA Sinjai, ya. Jadi pembatas COVID-nya katanya bagus ya untuk Sinjai ya. Dari kaca apa dari akrilik? Dari kaca, Pak. Oh, dari kaca. Iya. Insya Allah oh, gitu. Tapi mudah-mudahan kaca itu kira-kira aman untuk manajemen risikonya gimana? Kalau memang sudah ada orang lempar? Selama bertugas di sini, alhamdulillah orang Sinjai religius, Pak. Oh, iya. Allah tidak mengamuk. Ya, artinya nanti kan gini, kalau ada APM kan ada yang namanya manajemen risiko ya. Iya, betul-betul. Risiko kalau itu dari kaca kemudian dilempar batu, kira-kira berbahaya enggak bagi petugasnya yang ada gitu loh. Itu nanti dijawab aja, Pak di sini aman atau bagaimana. Tapi kalau yang belum mungkin bahannya barangkali bisa dipilih bukan dari kaca. Mungkin tapi bisa memang dari posko security Pak sudah diperiksa, ada metal detektornya sampai ke depan pun kadang sampai dikawal sampai ke meja pelayanan Pak. Ya, makasih. Selamat untuk PA Sinjai. Ya, mudah-mudahan berhasil. Ya, selanjutnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya tinggal PA banyak. Watan Sopeng. PA Watan Sopeng, silakan. Ini gitu. Loh, sudah ujian. Pak Ketua, sudah ujian belum? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baru selesai, Pak. Oh, iya. Ya, alhamdulillah sebenarnya untuk pemberitahuan bahwa Watan Sopeng pencanangan zona integritas sejak tahun 2017, Pak. Jadi sebenarnya evidennya dan sebagainya sudah lengkap, ya beberapa kekurangan-kekurangan saja. Jadi kami mohon maaf bahwa ini sudah kami siapkan semua. Memang ada beberapa yang sudah dinilai ada kekurangan, tapi insya Allah akan kami bisa penuhi semuanya. Baik. Itu Pak, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ketua. Jadi begini, mungkin untuk pengemasannya ya, pengemasan evidennya itu dalam dokumen itu tolong nanti diperbaiki ya. Kalau sudah diberi bungkus yang bagus, kemudian itu sudah ada plastiknya? Sudah Pak. Sudah ada plastiknya. Sudah semua, ya. Oh, sudah. Oh iya, sudah Sudah siap, ya. Oke. Kemudian tinggal anunya berarti itu tinggal cover depannya ya. Cover ya, luarnya. cover depannya memang belum kami buat judul ininya. Ya, cover depan itu meskipun setiap sekat itu sudah ada daftarnya, tapi nanti dikasih daftar isi keseluruhan bagus itu. Jadi satu area itu ada daftar isi keseluruhan satu area sehingga orang melihat itu wah ini satu area itu isinya ini kemudian nanti di klaster itu masing-masing ada di sekat ya. Kemudian implementasi zona integritas untuk PA Sopeng. Ada kendala kira-kira Pak Ketua? Ya. Ada kendala enggak? Alhamdulillah tidak ada kendala, cuman ada di area 5 kami kendalanya karena benturan kepentingan kami belum enggak ada, jadi kami eviden di situ kekurangan. Oh, tapi gitu. untuk selebihnya semuanya aman. Terima kasih. Benturan kepentingan itu sifatnya luas juga Pak Ketua. Ya. Bisa jadi misalnya ada orang mengajukan perkara, kebetulan masih ada hubungan dengan salah satu hakimnya.
Nah, Oh, siap. itu juga masuk dalam benturan kepentingan, itu di dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 itu malah wajib mengundurkan diri. Itu masuk satu benturan kepentingan. Ya. Yang kedua bisa jadi misalnya ada yang pejabat yang memiliki toko ATK. Nah, dia juga familinya atau apa, itu juga ada benturan kepentingan. Oh, Sebenarnya siap. benturan kepentingan itu bisa ditafsirkan dengan sangat luas. Intinya jangan sampai kemudian satu kualitas itu tidak terpenuhi karena ada unsur-unsur yang rikuh pekewuh. Nah, sehingga diharapkan semua itu berjalan secara bagus apa adanya sesuai SOP. Jadi kalau memang mencari eviden itu sebenarnya luas juga, tapi memang kalau nggak ada ya gimana lagi kalau memang nggak ada. Tetapi kita khawatir masih sulit di dalam menerjemahkan apa itu benturan kepentingan. Ya, dari kami dari tim kemarin memang kami kesulitan benturan kepentingan itu apa begitu. Iya. Jadi dan kesulitan kedua kami memang inovasi yang karena inovasi lama yang ada. Jadi kami belum punya inovasi baru. Iya. Tentang inovasi, kalau memang belum ada inovasi yang baru, inovasi lama tidak apa-apa. Cuman harus ada inovasi dalam inovasi gitu loh. Oh, siap. Ya, inovasi itu kan sebuah jawaban terhadap persoalan kan. Sedangkan persoalan itu terus berkembang, maka perlu kemudian inovasi itu di-upgrade, di-update-kan lagi. Nah, update itulah yang harus nampak pada proses tahun 2020 itu. Jangan kemudian inovasi diciptakan tahun 2018, ya sampai tahun 2020 ya begitu saja adanya. Nah, itu tidak punya nilai. Tetapi walaupun itu inovasi lama, tetapi di tahun 2020 itu ada upgrade, ada pembaruan. Inovasi itu kan karya manusia tidak akan yang langsung 100% sempurna. Terus menuju kesempurnaan. Dan itulah yang diharapkan, yang dilihat di dalam ZI itu bahwa inovasi itu memang selalu diperbarui. Ya, di samping menciptakan inovasi yang baru. Jadi kalau menurut saya walaupun belum punya inovasi lama bisa, tetapi harus ada pembaruan di dalam inovasi itu sendiri. Siap. Siap. Terima kasih Pak Ketua. Sama-sama. Ya, selamat. Mudah-mudahan ada yang lain yang mau disampaikan, ada kendala? Cukup, Pak. Jadi untuk pengemasan mudah-mudahan nanti dikemas secara bagus, kemudian siap. Mulai dipikirkan untuk membuat video profile. Kemudian Ya sudah kita rencanakan buat PowerPoint dengan video tapi belum final. Ya. Kami sudah rancang sejak kemarin, Pak. Ya. Ya, baik. Terima kasih untuk Sama-sama. Pengadilan Agama Watan Sopeng. Assalamualaikum. Selanjutnya Pengadilan Agama Bone. Mana Bone? Enggak ada. Oh, yang merah. Silakan Pengadilan Agama Bone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami dari Pengadilan Agama Bone telah menyiapkan dokumen dan dokumen ini sudah siap dari area 1 sampai area 6. Mengenai inovasi kami juga masih inovasi yang lama dan insya Allah akan kami kembangkan ke depan. Selanjutnya video tentang zona integritas masih dalam proses juga, akan tetapi tinggal berapa persen saja yang belum selesai. Dan insya Allah kami akan tetap melaksanakannya. Baik, terima kasih Bu Ketua. Selamat. Ini dokumen ini dipastikan dokumen tahun 2020 ya Bu Ketua? Insya Allah tahun 2020. Iya. Kalau dokumen 2019, ya sudah. Ada juga? Ada dokumen 2019, tapi yang kami tampilkan ini dokumen 2020.
Baik, itu yang saya maksud begitu. Jadi setiap tahun itu ZI itu harus punya dokumen. Jangan ada pemahaman bahwa dokumen 2020 ya tinggal diganti sampulnya 2021 atau gitu. Jadi setiap tahun itu bisa dilacak, bisa ditelusuri, ini dokumen 2019, ini dokumen 2020 ya sampai menjadi selama itu menjadi kebijakan pimpinan yang masih kita teruskan itu. Terima kasih. Kemudian saya tengok juga sudah bagus sampulnya, sudah modelnya juga sudah bagus, tinggal implementasinya dan PA Bone ini termasuk PA kelas 1 ya. Ya, kelas 1A. Mudah-mudahan nanti segera menyusul dengan PA Makassar berhasil meraih predikat BPK. Amin. Itu harapan saya. Oleh karena Amin, insya Allah. Ya, oleh karena itu seluruh komponen harus bergerak. Seluruh komponen harus bergerak, ya bekerja bersama, bahu membahu, ya, bahu membahu, termasuk juga tidak hanya pada diukur pada ZI juga, termasuk juga pada SIPP. Ini mumpung ketemu juga dengan PA, dengan PA Insya Allah kami baru-baru ini baru berapa menit kami dari lokasi untuk melaksanakan sidang keliling. Oh gitu. Ya mudah-mudahan kita memang di sini Ewaku kita tidak ada satupun yang hijau. Tapi kami memaklumi barangkali karena kita new normal itu perkara masuk banyak sehingga penyelesaian perkara menjadi menurun. Tetapi toh begitu saya ingin Bone ini tetap bertahan seperti tahun yang lalu di dalam SIPP-nya. Karena di dalam tahun-tahun yang kemarin setahu saya Bone ini paling tidak pada peringkat 10 besar ya. 10 besar untuk SIPP-nya. 5 besar Pak, insya Allah. Ah, ya. Kemarin 5 besar dan sampai yang saat ini pada peringkat berapa rilis yang terakhir Bu Ketua? Sudah urutan ke-50. Sudah urutan ke-50. Ya mudah-mudahan ke depan semakin setiap minggu semakin ada progresnya dan tolong diambil langkah-langkah strategis supaya tetap bertahan dan bahkan kita punya harapan Bone semakin meningkat. Terima kasih Bu Ketua ya. Selamat. Terima kasih doanya Pak. Insya Allah kami akan bergerak dan semangat. Ya, salam yang ada yang di samping kanannya itu. Itu ya, Pak. Terima kasih Pak. Pak Wakil itu. Pak Wakil, Ketua ZI. Oh ya, terima kasih. Selanjutnya Pengadilan Agama Palopo. Tinggal 2. Silakan Pengadilan Agama Palopo. Tolong ditunjukkan kepada kami dokumen-dokumen area 1 sampai area 6. Oh, agak gelap dilihat dari sini. Ini Pak, terserah kami ini sesuai dengan yang ditampilkan ini Pak. Ini cuma di sini digabung Pak. 1 sampai 3. Ini yang mungkin agak ditanya nanti ada bisa Pak. Jadi kami gabung dan ini sesuai dengan yang contoh dari PTA ini Pak Perlombar sudah kami ini ada ini. Baik, iya. Tapi saya membaca, mohon izin, saya membaca itu ada area 1 sampai area 3. Apa kira-kira evidennya sedikit atau gimana kok digabung Pak Ketua? Justru Pak menanyakan kepada Yang Mulia Bapak Wakil Ketua, ya, sebagian yang saja ini yang kami print out untuk semua evidennya. Karena kalau kami print semua itu sekitar 2000 halaman. Jadi mau betul dulu apakah kalian akan memprint semuanya atau bagaimana? Mohon petunjuknya Pak. Ini kalau saya ini sampai 2000 halaman. Baik, itu yang saya nampak tuh Pak Ketua. Yang saya nampak dari sini tuh ada
Itu ada area 1 sampai 3 yang di bawah itu, yang di itu ya. Ya, ini area 1 sampai 3 digabung di sini Pak, dalam nih Pak. Iya. Area 1 sampai 3. Nah, kok digabung? Ya, pertanyaan saya Pak Ketua. Sampai 6 ini Pak. Jadi cuma ada 2 dokumen, 2 bundel map besar. Baik Pak Ketua. Nanti melihat teman-teman yang lain ini dari pengadilan agama atau dari teman-teman yang lain, insya Allah nanti akan kami bisa ini ada 1, 2, 3. Satu box. Terima kasih Pak Ketua. Pak Ketua, halo. 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 Ya, Ketua ZI ya. Baik. Saya bertanya ini. Pengalaman kita untuk area 1 itu 1 map penuh, ya kan? Nah sekarang untuk Pengadilan Agama Palopo itu area 1 sampai 3 1 map. Pertanyaannya, apakah dokumen itu sudah lengkap atau belum? Semuanya sudah lengkap Pak. Yang di print itu hanya sebagian saja Pak. Iya. Iya. Coba di dalam dokumen 1.1 itu ada enggak biodata para pegawai? Anggota tim. Ya. Coba dibuka di area 1. Di area 1 dokumen ya tentang biodata pegawai dan biodata anggota tim. Ada semua di situ. Ada semua Pak ini. Ada tim anggota yaitu penanggung jawab ketua Pengadilan Agama, kemudian ketua tim itu sendiri wakil ketua. Izin Pak Ketua. Ini maksud kami Pak. Maksud kami, izin Pak Ketua. Yang dimaksud biodata pegawai coba ditengok. Tidak hanya kumpulan resume itu, tetapi 1 persatu itu dengan biodata lengkap. Nah, ya itu semua dari pegawai itu ada biodatanya. Ada enggak yang di PA di PA? Itu di print semua Pak atau bagaimana? Iya, di print semua Pak Ketua. Timnya saja, timnya 1 Pak. Baik, jadi coba kita tengok di dalam surat yang dari Bawas itu, ya kan? Di area 1 itu tim kerja WBK undang rakap dokumen riwayat hidup anggota tim, ya kan? Membentuk tim kerja, penentuan anggota tim. Jadi kita memahami yang pertama membentuk tim kerja itu kan harus tahu semua riwayat hidup seluruh pegawai. Kemudian yang 1.b riwayat hidup anggota tim baru itu anggota tim, riwayat hidup anggota tim. Makanya kita tadi sanksikan. Kami pengalaman di dalam menyusun eviden itu untuk area 1 itu satu map nggak cukup. Nah, saya tengok di Pengadilan Agama Palopo kok area 1 sampai 3 hanya 1 map. Makanya saya sanksikan apakah dokumen yang disusun oleh tim itu sudah lengkap apa belum gitu. Jadi kembali kita punya checklist data dukung yang pernah di bawah sini ya. Saya pikir juga di sana ada, nanti kalau di sana tidak ada bisa kita emailkan. Checklist data dukung penilaian zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan WBBM pada Mahkamah Agung. Itu di situ sudah dijelaskan secara rinci, tinggal mengikuti saja di situ. Ya.
Baik. Jadi untuk Pengadilan Agama Palopo mungkin perlu dikoreksi lagi, ya. Perlu dikoreksi lagi apakah dokumen-dokumen yang sudah disusun itu sudah memenuhi sesuai dengan yang diminta untuk dipenuhi. Suaranya. Iya. Jadi saya tanya kepada Pak Ketua, sekarang ada berapa map itu untuk dokumen-dokumen Pak Ketua? Ada 2 map. Sekarang ini sudah data-data sudah ada. Kemarin kan saya instruksinya jalan yang penting ini 2 map. Makanya ini tadi instruksi dari Pak Wakil akan kita segera langsung print semua data-data berkaitan dengan yang ada menjadi evidence dari ZI. Iya, baik. Jadi masih ada. Tadi makanya kemarin mau sampai kok sampai 2000 termasuk SOP termasuk data tersebut. Makanya itu nanti satu aja dulu nanti print sebelumnya. Ternyata kalau ada yang itu kita akan laksanakan dalam 1 minggu ini Pak. Baik. Saya pikir Pengadilan Agama Palopo juga tadi sudah menyaksikan teman-teman PA yang lain. Bahkan satu area itu PA mana tadi itu ada sampai 2 map. Ya, ada sampai 2 map. Ya, yang normal memang satu area itu 1 map. Untuk area 1 di PTA sendiri ternyata penuh. 1 map penuh. Dan tadi juga menyaksikan bahwa PA-PA yang lain itu paling tidak satu area itu penuh 1 map, 1 map. Makanya saya menyaksikan, tolong nanti dikoreksi lagi apakah dokumen yang dikumpulkan itu sudah lengkap atau belum sesuai dengan yang diminta. Tadi saya tengok ada area 1 sampai 3, kemudian area 4 sampai 6. Berarti hanya ada 2 map kan? Ada 2 box kan? Iya, ada 2 box. Baik, itu nanti tadi ada PA yang mana? Ada PA Polowali sama sekarang PA Palopo, nanti akan 1-2 hari ini akan kita cek, kita adakan telekonferensi lagi. Ya, mestinya idealnya kami akan turun ke daerah untuk melihat di lapangan, tapi kondisi belum memungkinkan. Ini aja kita jadikan sarana dahulu. Untuk selanjutnya Pengadilan Agama Selayar, mana PA Selayar? Ya. Pengadilan Agama Selayar. Suara kami bisa didengar dari sana? PA Selayar? Oh, enggak respon. Selanjutnya Pengadilan Agama, maaf untuk PA Selayar kayaknya belum respon dan belum connect. Enggak ada respon setelah kita sapa. Selanjutnya Pengadilan Agama mana Mas? Pangkep. Silakan Pengadilan Agama Pangkep. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama, menyangkut dokumen-dokumen yang berkaitan dengan area, insya Allah akan dijelaskan sebentar oleh tim kami. Mungkin bagian saya di sini saya ingin informasikan bahwa 2 minggu yang lalu atau tepatnya tanggal 4 Juni 2019 kami telah melakukan komunikasi dengan BPS dan alhamdulillah mereka memberikan masukan-masukan dan kebetulan di Pangkep ini sudah ada kantor yang mereka lakukan penilaian yaitu kantor kejaksaan. Di situ diberikan gambaran-gambaran tentang hal-hal yang perlu kita persiapkan di dalam menghadapi tim dari BPS ini. Salah satunya yang menyangkut mengenai pelayanan. Di situ ada satu bocoran yang mereka berikan kepada kami yang mungkin kita bisa sebarkan pada hari ini, bahwa sebaiknya itu di layanan PTSP itu sebelum mereka bertanya
sudah ada jawabannya. Itu kata kunci dari BPS. Salah satu contoh yang berkaitan dengan pelayanan. Dan kami juga sempat mengkomunikasikan tentang bagaimana tanggapan atau penilaian BPS menyangkut pihak-pihak yang berperkara, yang ada dua pilihan yang bisa muncul di situ berkaitan dengan kepuasan terhadap pelayanan, namun mereka mengatakan bahwa mereka cukup mengerti masalah itu, dan itu hanya satu bagian katanya dari penilaian. Intinya adalah di bagian PTSP itu para petugas PTSP paham akan apa yang mereka lakukan, artinya yang berkaitan dengan tugas-tugasnya itu betul-betul mereka menguasai. Yang kedua, berkaitan dengan pihak, sebelum ada pertanyaan, mereka mungkin melihat contoh-contoh dari benar-benar yang terpampang itu, sudah mereka tahu tentang layanan yang kita berikan. Saya kira itu, Pak. Yang berkaitan dengan dokumen, saya serahkan ke tim saya di samping ini untuk menjelaskan, karena maaf ini Pak, di Pangkep ini ada perubahan struktur berkaitan dengan mutasi, dan ada beberapa minggu ini teman kita sekretaris sakit, dan begitu juga ketua tim. Namun kita sudah maksimal, dan untuk lebih jelasnya saya serahkan ke teman. Siapa? Baik, untuk selanjutnya Pengadilan Agama Selayar. Silakan. Selayar, silakan Selayar. Iya. Mana Selayar? Oh. Sudah. Baik, Pengadilan Agama Selayar gimana? Udah ditelepon aja. Karena nggak bisa, dilewatin aja, udah ditutup. Baik, Bapak Ibu sekalian, sampai sekarang Pengadilan Agama Selayar belum connect dengan kami. Jadi kami alhamdulillah terima kasih pada semuanya sudah melihat satu-satu. Ada beberapa catatan. Yang pertama, kita tidak boleh berhenti, terus harus ada progres waktu demi waktu, dan pada akhir Juni sampai selanjutnya kita fokus kepada komponen hasil, walaupun tidak menutup kemungkinan sarana dan prasarana maupun eviden masih dilengkapi. Tetapi kita fokus ke komponen hasil, sehingga mudah-mudahan nanti akan dari 12 PA ini akan dapat, ya kita harapkan semua berhasil meraih WBK. Untuk itu saya terima kasih kepada para ketua, ada Ketua PA Makassar dan Pak Wakil dan seluruh komponennya. Kemudian PA Sidrap, terima kasih juga. Pengadilan Agama Polawali, terima kasih. Pengadilan Agama Bulukomba, terima kasih. Pengadilan Agama Palopo, terima kasih. PA Watan Sopeng juga terima kasih. PA Watampone, terima kasih. Pengadilan Agama Tinjai, terima kasih. Kemudian sampai sekarang ada PA Selayar yang masih belum bisa connect. Kita masih menunggu connect dengan Pengadilan Agama Selayar. Baik, Bapak Ibu sekalian,
Terima kasih dan selamat bekerja. Terima kasih atas perhatiannya semua dan kita tutup. Kita sudahi untuk saya dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Baru kalau sampai baik Makassar Bapak Ibu yang kami hormati, terkait dengan evaluasi zona integritas pada hari ini. Jadi tadi memang Yang Mulia Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar mau melihat secara langsung apakah satuan kerja yang diusul ini sudah siap hard copy daripada eviden akreditasi penjaminan mutu, apakah sudah sesuai dengan yang diupload dalam aplikasi PMPZI Badan Pengawasan. Ternyata masih ada 3 satker, kemungkinan juga 4, kita belum tahu selayar karena selayar tidak bisa terhubung, ada gangguan jaringan. Ini ada kontrak tadi untuk PA Polewali minta waktu 1 minggu. Sebenarnya untuk masuk ke aplikasi PMZI itu harus ada dokumen sumbernya dulu. Dan dokumen awal ini, dokumen sumber inilah yang setelah ditandatangani dan dicap, itulah yang di-scan menjadi PDF masuk ke dalam di-upload ke dalam aplikasi PMZI, penilaian mandiri zona integritas. Tetapi ada beberapa pengadilan agama kemungkinan langsung membuat di laptop sistem tempel-tempel sehingga tidak ada dokumen yang terprint, mungkin seperti itu, sehingga dokumen yang diharapkan sudah siap, sudah standby. Ini sebagaimana kami juga sudah sampaikan pada saat pendampingan zona integritas sebulan yang lalu, bahkan lebih sebulan yang lalu, bahwa untuk seluruh area, 6 area itu dibuat terpisah per area masing-masing dokumen evidennya, kemudian agar disiapkan untuk hard copy-nya. Ini juga termasuk video profile, sudah berapa kali juga kami sampaikan video profile dengan slide pemaparan zona integritas. Jadi kami sampaikan untuk slide pemaparan itu cukup 8 slide. Slide pertama itu slide pembuka, mungkin di sana ada fotonya Ibu Ketua atau Pak Ketua yang mempresentasekan. Kemudian 1 slide area manajemen perubahan, 1 slide penataan tata laksana, 1 slide manajemen SDM, 1 slide penguatan akuntabilitas, 1 slide penguatan pengawasan, dan 1 slide untuk peningkatan pelayanan, serta 1 slide kata kunci. Jadi kata kunci bahwa Pengadilan Agama Maros siap melaksanakan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi, seperti itu. Jadi, dan untuk video profilnya ini tadi sudah disampaikan juga Pak Wakil, dan saya sudah berkali-kali juga menyampaikan untuk video profilnya ini paling tinggi durasi 10 menit lah, dengan tentunya mengambil video-video. Jadi mungkin sesekali aja kalau ada dokumen eviden yang mau ditampilkan dalam bentuk gambar itu sesekali, tetapi yang banyak itu adalah video, diambil dari video. Jadi mulai dari awal mungkin mengambil selayang pandang masuki kota Parepare, itu mungkin ada Tugu Ainun Habibi di sana, kemudian masuk ke sambutan Ibu Ketua. Setelah masuk sambutan Ibu Ketua, ya sudah diperinci satu-satu bahwa di area manajemen perubahan mungkin untuk beda pengambilan gambar dan pengambilan suara. Jadi nanti ada pengisian suara. Jadi Pengadilan Agama Parepare telah membangun zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dengan melakukan pencanangan pada tahun 2019 di bulan April dan lain-lain. Kemudian di area 1 telah dilakukan perubahan, baik perubahan budaya kerja maupun culture set dan mindset, perubahan pola pikir. Kemudian dilakukan pembinaan secara berkelanjutan dengan melalui apel, kemudian coffee morning dan lain-lain. Kemudian pindah ke slide kedua, Pengadilan Agama Parepare sentiasa berbenah dengan melakukan review SOP. Itu tentunya video-video pada saat rapat SOP, rapat evaluasi SOP. Kemudian masuk area 3, mungkin video rapat Paperjakat. Yang kelima, yang keempat video penguatan akuntabilitas, rapat pada saat rapat penyusunan akuntabilitas LKJIP.
IKU dan lain-lain. Kemudian penguatan pengawasan pada saat Pak Hakim pengawas bidang melakukan pengawasan di masing-masing bidang sesuai dengan SK yang sudah dikeluarkan. Kemudian area ke-6, nah ini intinya dari seluruh area 6 area inti ZI itu sebenarnya ada di area 6 peningkatan pelayanan publik. Jadi di sana Bapak mungkin bisa memperlihatkan begitu mungkin start mulai dari pos security yang mengisi di sana ada isian atau ada ID card tamu yang harus diserahkan, kemudian diantar masuk. Kemudian kalau sekarang ini ada protokoler COVID mungkin diukur suhu tubuhnya dulu, baru kemudian menuju ke ruang pelayanan terpadu satu pintu. Di sana tentunya diterima dengan pelayanan yang sangat baik, murah, salam senyum sapa oleh petugas PTSP. Kemudian masuk kepada pengisian buku tamu elektronik, karena saya yakin bahwa seluruh satker telah memiliki buku tamu elektronik. Jadi sana mengisi buku tamu, kemudian secara otomatis terekam melalui PC atau laptopnya, masuk gambar daripada tamu tersebut. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, jadi ada 3 pengadilan agama yang diminta untuk secepatnya melengkapi dokumennya, karena dokumen yang sudah ada dalam PMPZI itu sudah diupload, jadi di print dan perintah Pak Yang Mulia Bapak Wakil bahwa agar dokumen itu dibuat sedemikian rupa supaya seseorang yang akan membuka dan membaca dokumen ini itu merasa tertarik untuk membuka. Kalau dari segi tampilan saja misalnya tidak begitu menarik, mungkin ya lihat sepintas, mungkin mereka hanya lihat sepintas dan lain-lain. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, karena keterbatasan waktu dan masih ada 1 pengadilan agama tapi tidak bisa terhubung. Selayar, bagaimana Selayar? Assalamualaikum Pak. Selayar, ini sebelum ditutup mungkin Pak Wakil kemudian akan bisa memperlihatkan apakah pengadilan agama Selayar sudah menyusun dengan tertib eviden. Baik, saya akan sampaikan Pak secara singkat saja. Kondisi eviden ZI Pengadilan Agama Selayar untuk saat ini kami sudah lengkap semua evidennya Pak, dan kami sudah susun dalam map per area. Nah, mungkin sudah bisa dilihat tampilannya Pak. Ya. Ini sudah per area ini Pak Ketua ya? Per area Pak, per area. Dan evidennya di dalam itu kami juga menggunakan plastik Pak, plastik ya per eviden itu. Tunggu dulu Pak Wakil, saya melihat ini, saya lihat sampulnya, apakah saya tidak salah? Apa bukan ini bukan dokumen eviden APM-nya Pak? Bukan Pak, bukan. Mungkin cuma mirip tampilan di depannya. Oh, saya takutnya ini dokumen eviden tahun 2019. Ya, cuma terus terang Pak, masih ada kekurangannya Pak. Kami belum membuat daftar isi. Kemudian sekatnya ini sudah ada sebenarnya sekat-sekatnya, cuma kami mau ganti karena warnanya sama persis warna dengan eviden. Jadi kami mau ganti dengan warna yang lain Pak. Kemudian nomor kode atau katalognya baru sebagian kami pasang Pak. Insya Allah dalam waktu 2-3 hari ini kami akan rampungkan semua Pak. Baik Pak, jadi ditunggu hasilnya Pak. Jadi kemungkinan besar beberapa hari ke depan ini akan dilakukan evaluasi ulang untuk beberapa satker yang tadi mungkin Pak Yang Mulia Bapak Wakil Ketua sudah sampaikan bahwa Pangkep diberi waktu 2 hari untuk, karena ini dari Pak Ketua sendiri, Pak Ketua Pangkep menyanggupi bahwa Pangkep siap menyiapkan eviden dalam waktu 2 hari, kemudian Polewali 1 minggu, dan tadi juga PA Palopo. Jadi PA Palopo juga karena dokumen evidennya tergabung, jadi cuma ada dua map, yaitu pertama dia gabung area 1 dan sampai 3, kemudian area 4 sampai 6. Ini Selayar sudah terpisah-pisah Pak ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6 sudah tersendiri semua Pak ya? Iya. Baik Pak, jadi tinggal pembatas Pak, mungkin ya seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Wakil dan beberapa pengadilan agama bahwa pembatasnya disahkan beda warnanya.
Iya, hukum batas ini ya, iya, insya Allah Pak, kami akan selesaikan 2-3 hari Pak, insya Allah. Terkait mohon maaf, terkait selayar ini apakah dokumen eviden yang kemarin kami minta apakah sudah dilengkapi atau belum Pak? Alhamdulillah ini sudah hasilnya Pak, artinya kami sudah tindak lanjuti semua, sudah lengkap semua dan hasilnya sudah ada semua di sini Pak. Kalau boleh tahu untuk sementara berdasarkan penilaian mandiri zona integritas PA Selayar itu mendapatkan nilai berapa Pak? 97,27 Pak. 97. Baik, dan ini sudah yakin Pak ya seluruh ini bukan saja PA Selayar, yakin seluruh dokumen-dokumen yang sudah dibuat itu seluruhnya sudah diupload ke dalam aplikasi PMZI Badan Pengawasan Pak? Sudah Pak, alhamdulillah Pak, sudah. Takutnya Bapak sudah melakukan perubahan tapi karena tidak mengupdate dalam aplikasi Bawas, PMZI Bawas itu tidak akan dinilai Pak. Iya, alhamdulillah sudah semua Pak. Oh baik Pak. Terima kasih kami sampaikan kepada PA Selayar, Pak Wakil Ketua PA Selayar dan Pak Panitera, Pak Ibu Sekretaris. Tinggal melengkapi, jadi saya kira ini akan beberapa hari ke depan akan melakukan evaluasi ulang terkait dengan kesiapan Satker. Ini akan dilanjutkan Pak, akan ada petunjuk dari Bapak yang mulia Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar. Baik Bapak Ibu Ketua yang saya hormati, nanti sewaktu-waktu ketika sudah memungkinkan, insya Allah tim PTA akan turun, tidak hanya melihat dari sudut dokumen dan implementasi, tapi secara keseluruhan profil PA itu, kebersihan lingkungan dan sebagainya, yang pada intinya apakah layak sebuah Satker ini sudah mendapatkan predikat WBK. Oleh karena itu, kedatangan kami mungkin nanti juga tidak direncanakan, mungkin waktunya akan mendesak pemberitahuannya, oleh karena itu mulai sekarang harap dipersiapkan. Ya, itu saja. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu menghadiri undangan kami untuk hadir di rapat evaluasi zona integritas, pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani tahun 2020. Semoga apa yang kita laksanakan hari ini mendapat pahala dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga seluruh Satker Pengadilan Agama yang diusulkan bisa lolos untuk memperoleh predikat WBK dan WBBM tahun 2020. Mari kita bersama-sama menutup acara kita hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.